Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali kita pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 10 ini di semester kedua. Materi kita kali ini adalah meneladani dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah. Jadi sebelum Rasulullah mulai dakwahnya di Madinah, Rasulullah telah melakukan dakwahnya di Makkah, seperti sudah dibahas pada pembahasan di semester pertama kemarin. Selanjutnya, yang melatar belakangi, apa sih yang melatar belakangi Rasulullah dan para sahabatnya berhijrah ke Madinah? Di antaranya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menyeru Rasul dan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Selanjutnya, banyaknya tekanan dan siksaan yang mengancam keselamatan kaum muslimin di Mekah. Lalu adanya berbagai macam cara dan usaha yang direncanakan kaum kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Selanjutnya, lemahnya kaum muslimin dari segi jumlah dibandingkan kafir Quraisy Mekah, sehingga tidak memiliki kekuatan untuk melawan kecuali berhijrah ke suatu tempat yang aman dan memberikan perlindungan. Sebab-sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah diantaranya yaitu hijrah ke Madinah. Kenapa harus ke Madinah seperti itu ya? Jadi diantaranya alasannya adalah adanya perbedaan kondisi yang merupakan salah satu alasan berhijrah. Kondisi masyarakat Yasrib, sebelumnya kota Madinah itu bernama Yasrib, kondisinya adalah orang-orangnya itu lembut dan watak masyarakatnya itu tenang, sehingga akan sangat membantu percepatan penyebaran agama Islam. Sementara seperti kita ketahui, kondisi masyarakat Arab Mekah atau kondisi masyarakat Mekah itu keras atau selalu menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, para nabi itu pada umumnya ditolak oleh kaumnya. Seperti kita ketahui, kaumnya yang menolak setiap nabi itu umumnya adalah kaumnya. Begitupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebaliknya, keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat dihargai dan dihormati, bahkan kedatangannya sangat dinantikan oleh masyarakat Yasrib. Selanjutnya, golongan bangsawan dan pendeta di Makkah merupakan dua golongan yang sangat terganggu dengan kehadiran ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mengganggu kepentingan mereka. Sementara di Yasrib tidak ada golongan bangsawan dan pendeta dari agama apapun. Oleh karena itu, penyebaran Islam akan lebih mudah bila dibandingkan ketika di Makkah. Antaranya adalah orang-orang Yasrib mengundang. Jadi orang-orang Yasrib sendiri itu yang datang mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan bahwa melalui pengaruhnya dan nasihat yang diberikan, perang yang berkepanjangan antara suku Aus dan suku Khazraj segera berakhir. Dari segi agama, hijrah berarti diakuinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi, dan dari segi politik diterimanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penengah antara kelompok-kelompok yang bertikai. Jadi pada zaman dahulu itu orang-orang Arab itu pekerjaannya adalah berperang bukan dengan bangsa lain, tapi dengan bangsa mereka sendiri, yaitu sama-sama orang Arab namun yang berbeda suku. Demikian. Masyarakat Madinah ketika Rasulullah SAW datang merupakan masyarakat yang heterogen, yang terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah orang Islam yang setia dan patuh kepada Rasulullah SAW, yang terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama adalah kaum Ansar. Jadi kaum Ansar itu yang merupakan penduduk asli kota Madinah. Mereka terdiri dari 2 suku yang sebelumnya sering bertikai, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Jadi hebatnya Islam itu, yang dulunya mereka sering berperang, akhirnya mereka bersaudara. Yang kedua adalah kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin adalah umat Islam yang hijrah bersama Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Yang kedua adalah orang-orang musyrik yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, yang berasal dari berbagai kabilah
yang terdapat di kota Madinah. Kelompok ini tidak berkuasa atas orang-orang Islam, tetapi mereka tidak memusuhi orang-orang Islam. Tokohnya adalah Abdullah bin Ubay. Selanjutnya yang ketiga adalah orang Yahudi yang sudah melebur dengan orang Arab. Mulai dari gaya hidup mereka seperti orang Arab, berbahasa Arab, berpakaian Arab, nama kabilah dan nama mereka menggunakan nama Arab. Mereka juga menikah dengan orang Arab. Meski demikian, mereka tetap fanatik dengan orang Yahudi dan tidak mau menyatu secara total dengan orang Arab. Walaupun mereka yakin dan melihat tanda kenabian pada Rasulullah SAW, mereka enggan untuk berislam. Mereka bersikap demikian karena Rasulullah SAW adalah orang Arab, bukan orang Yahudi. 3 kabilah besar kelompok Yahudi. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa di Madinah itu ada juga kelompok-kelompok Yahudi. Jadi kelompok Yahudi ini terdiri dari Bani Qainuqa yang dulu bersekutu dengan suku Khazraj di perkampungan mereka di Madinah. Jadi perkampungan mereka itu di Madinah. Selanjutnya Bani Nadir yang merupakan kelompok Yahudi yang paling vokal terhadap ajaran Islam. Yang ketiga adalah Bani Quraizoh yang dulu bersama Bani Nadir bersekutu dengan Bani Aus dan perkampungan mereka terletak di pinggiran kota Madinah. Jadi Bani Qainuqa itu terletak di Madinah, sedangkan Quraizoh itu terletak di pinggiran Madinah. 3 kabilah inilah yang selalu membangkitkan peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj sejak zaman dulu. Jadi sementara itu dakwah Islam mampu menyatukan hati kaum Aus dan kaum Khazraj, memadamkan api kebencian. Dengan kata lain, dengan ajaran Islam, semua kabilah Arab di Madinah akan bersatu. Dan jika keadaan demikian, aktivitas kelompok Yahudi akan mengalami kehancuran. Dan ini yang ditakutkan oleh kelompok orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu takut kalau semua masyarakat itu atau suku-suku itu sudah berdamai di bawah pengaruh Islam, mereka akan atau orang Islam itu akan bersatu untuk menghancurkan mereka, padahal tidak seperti itu. Membangun masyarakat baru di Madinah. Jadi sesampainya Rasulullah SAW di Madinah, beliau segera membangun pilar-pilar penting negara. Pilar-pilar itu terwujud dalam 3 program, yaitu yang pertama adalah membangun masjid, yang kedua mempersaudarakan orang-orang Islam, yaitu Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin, yaitu kaum yang hijrah dari Mekah bersama Rasulullah, dan kaum Ansor, yaitu penduduk muslim dari Madinah. Selanjutnya yang ketiga adalah menjalin persahabatan dengan pihak lain. Ini maksudnya dari orang-orang yang bukan atau dari kaum yang bukan beragama Islam. Selanjutnya adalah perjanjian yang dilakukan Rasulullah dengan orang-orang Yahudi tersebut, dikenal dengan nama Piagam Madinah. Dan diantaranya adalah butir-butirnya terdiri dari, yang pertama adalah orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Jadi bagi orang-orang Yahudi agama mereka, dan bagi mereka orang-orang Muslim agama mereka juga, maksudnya masing-masing ya. Jadi termasuk pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Hal ini berlaku bagi orang Yahudi selain Bani Auf. Ya, jadi ini Yahudi Bani Auf, tapi berlaku juga untuk Yahudi yang bukan Bani Auf. Jadi, selanjutnya adalah orang-orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri, begitu pula orang-orang Muslim. Berikutnya, mereka harus bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan perjanjian ini. Maksudnya orang Muslim dan orang Yahudi harus saling membantu atau bahu-membahu terhadap musuh yang hendak membatalkan piagam perjanjian ini. Selanjutnya, mereka saling menasehati, berbuat bijak dan tidak boleh berbuat jahat. Nah, selanjutnya adalah tidak boleh berbuat jahat terhadap seseorang yang sudah terikat dengan perjanjian ini. Jadi, orang-orang yang sudah terikat dengan perjanjian ini tidak boleh jadi orang Yahudi dan orang Muslim tidak boleh berbuat jahat terhadap orang-orang yang sudah terikat dengan perjanjian ini. Selanjutnya adalah wajib membantu orang yang dizalimi. Orang-orang Yahudi harus berjalan seiring dengan orang-orang mukmin selagi mereka terjun dalam kaca peperangan. Jadi apabila orang-orang mukmin ini sedang berperang atau mereka sedang
orang-orang muslim ini sedang berperang, jadi orang-orang muslim, orang-orang Yahudi juga harus ikut gitu, ikut membantu. Selanjutnya, Yastrib adalah kota yang dianggap suci oleh setiap orang yang menyetujui perjanjian ini. Berikutnya, jika terjadi sesuatu ataupun perselisihan di antara orang-orang yang mengakui perjanjian ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, tempat kembalinya adalah Allah SWT dan Muhammad SAW. Orang-orang Quraisy tidak boleh mendapatkan perlindungan dan tidak boleh ditolong. Selanjutnya adalah mereka harus saling menolong dan dalam menghadapi orang-orang yang hendak menyerang Yastrib. Yastrib itu Madinah ya. Perjanjian tidak boleh dilanggar kecuali memang dia orang yang zalim atau jahat. Jadi perjanjian ini mengikat, jadi tidak boleh dilanggar kecuali orang yang melanggar ini termasuk bisa dikategorikan menjadi orang yang zalim atau jahat. Jadi dengan disahkannya Piagam Madinah ini, maka Madinah dan sekitarnya merupakan suatu negara yang berdaulat dengan ibu kota Madinah dan kepala negaranya adalah Rasulullah SAW. Bahasan kita berikutnya adalah periodisasi dakwah Rasulullah SAW. Jadi dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah melalui 3 fase sebagai berikut. Yang pertama adalah tahapan masa sulit. Yang kemudian yang kedua adalah tahapan masa perdamaian. Yang ketiga adalah tahapan masa kesuksesan. Jadi 3 tahapan dalam periodisasi dakwah Rasulullah. Tahapan masa sulit itu diwarnai dengan goncangan dan cobaan. Misalnya terjadi hijrah besar-besaran umat Islam Mekah ke Madinah tanpa membawa apapun, karena orang-orang kafir Quraisy itu tidak mengizinkan orang-orang Islam yang hijrah itu membawa harta benda mereka. Selanjutnya, ketidakrelaan kafir Quraisy atas hijrahnya umat Islam ditunjukkan dengan tetap mengganggu dan meneror umat Islam. Sehingga suatu hari Rasulullah beserta para sahabatnya menghadang kabilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan sepulang dari berdagang dari kota Syam untuk menebus harta mereka yang ditinggalkan di kota Mekah. Namun demikian, ternyata Abu Sufyan meminta bantuan orang-orang kafir Quraisy. Jadi berangkatlah orang-orang kafir Quraisy tersebut bersama Abu Lahab untuk melindungi kabilah Quraisy tadi. Masa-masa sulitnya juga diwarnai dengan ketidakrelaan atau dendamnya orang kafir Quraisy terhadap umat Islam karena kemenangan umat Islam pada perang Badar. Jadi mereka itu sebenarnya memendam dendam karena mereka bisa, umat Islam waktu itu bisa menang pada perang Badar. Selanjutnya pada tahun keempat Hijrah atau nyaris terjadi perang antara Bani Nadir karena konspirasi ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka juga mengadakan konspirasi untuk membunuh Rasulullah dan memerintahkan orang-orang untuk mengepung rumah Rasulullah ketika itu. Selanjutnya, ketegangan dan kedamaian kembali normal. Hanya orang-orang Yahudi menjadi terhina karena melanggar Piagam Madinah. Jadi ini ketika Rasulullah sudah berada di Madinah, ternyata ada orang-orang Yahudi yang melanggar piagam tadi. Jadi sehingga orang-orang Yahudi itu yang melanggar tadi terusir dari kota Madinah. Jadi hal ini juga menimbulkan rasa ataupun meninggalkan jejak-jejak ketidaksukaan atau memperkokoh rasa tidak suka mereka terhadap umat Islam tentunya. Termasuk masa yang sulit adalah ketika pada tahun ke-6 Hijrah, yaitu setelah 6 tahun Hijrah, jadi adanya syariat untuk menunaikan ibadah haji, dan orang-orang muhajirin itu sudah rindu untuk pulang ke kampung halaman mereka. Kemudian berangkatlah Rasulullah SAW beserta rombongannya berjumlah sekitar 1.500 orang untuk melakukan umrah. Namun kegiatan umrah tersebut tidak terlaksana dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah karena orang-orang tersebut dilarang oleh kafir Quraisy untuk memasuki kota Makkah. Berikutnya adalah tahap masa perdamaian atau tahapan masa perdamaian. Jadi tahapan ini merupakan tahapan masa perdamaian dengan pemimpin paganisme yang berakhir dengan Fathul Makkah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Jadi tahapan ini juga merupakan tahapan masa berdakwah kepada para raja agar masuk Islam. Jadi yang diwarnai yang pertama adalah
dengan terjadinya perjanjian Hudaybiyah, yang salah satunya adalah membuat gencatan senjata menyepakati gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi Rasulullah memanfaatkannya dengan mengambil kesempatan untuk berdakwah dengan mengirimkan para sahabat untuk menjelaskan tentang Islam atau berkirim surat kepada para penguasa setempat agar mau menerima Islam sebagai keyakinannya. Selanjutnya pada tahun ke-8 Hijriah terjadi perang Mu'tah. Oleh karena utusan Rasulullah SAW, Al-Haris bin Bursa ditangkap dan dibunuh oleh tentara Romawi. Jadi Rasulullah SAW mengirim 3.000 pasukan untuk menghancurkan Romawi, tetapi di Mu'tah dihadang oleh 200.000 tentara Romawi. Jadi Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abu Talib, Abdullah bin Rawamah gugur sebagai syuhada. Jadi akhirnya dengan teknik perang yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, pasukan Romawi mengira bahwa ada bala bantuan yang akan membantu orang-orang muslim. Jadi mereka keluar dari wilayah Islam. Selanjutnya Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah, yang merupakan gencatan senjata selama 10 tahun dalam perjanjian Hudaybiyah tadi terjadi tidak ditepati. Jadi orang kafir Quraisy ini sering tidak menepati janji mereka ya. Jadi setelah kita perjanjian Hudaybiyah kan kita gencatan senjata selama 10 tahun. Ternyata mereka tidak menepati. Jadi Rasulullah SAW memutuskan untuk mengambil alih Makkah dengan membawa pasukan sebesar 10.000 tentara dari Madinah pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Jadi kafir Quraisy tidak berkutik karena begitu banyaknya pasukan yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi kemudian Makkah itu jatuh ke tangan umat Islam. Namun hal ini tanpa menumpahkan darah setetes pun. Jadi tidak ada perlawanan atau tidak ada peperangan di situ. Jadi hanya damai saja. Jadi terjadi damai. Jadi pada kesempatan itu Rasulullah membersihkan berhala-berhala yang ada di sekitar Makkah, seperti Uzza, Suwah, Manat, Qadid ya. Jadi jatuhlah Makkah membawa ketenangan dan kedamaian buat umat Islam, apalagi dengan maksud masuknya Islam Ikrimah bin Abu Jahal dan Abu Sufyan, Safwah bin Umayyah dan lain-lain. Jadi banyaknya pemuka-pemuka kafir Quraisy itu yang masuk Islam, jadi lebih membawa kedamaian pada saat itu. Selanjutnya adalah tahapan masa kesuksesan. Tahapan ini merupakan tahapan masuknya manusia ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Jadi tahapan ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama adalah setelah peristiwa Fathul Makkah, seperti Ibu sudah menjelaskan sebelumnya ya. Yang kedua adalah setelah perang Tabuk. Jadi umat Islam itu semakin meningkat. Suatu saat nanti mungkin akan kita bahas tentang perang-perang yang dialami atau yang dilakukan Rasulullah. Penyebab keberhasilan dakwah Nabi. Yang pertama adalah semangat persaudaraan berdasarkan akidah. Yang kedua adalah sistem keadilan yang diterapkan tanpa perbedaan. Yang ketiga adalah kehidupan sederhana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat adalah persamaan derajat. Kelima, Rasulullah memiliki analisa sosial yang cerdas. Jadi Rasulullah merupakan seorang pemimpin yang visioner. Kemudian menggunakan strategi yang tepat. Hikmah dakwah Rasulullah SAW di Madinah yang dapat kita ambil hikmahnya adalah yang pertama adalah memiliki semangat untuk berdakwah, jauh dari sifat putus asa untuk mengajak orang lain untuk hidup sesuai ajaran Islam. Dan perlu diingat bahwa tugas manusia hanya berikhtiar. Hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dakwah itu merupakan tugas setiap orang muslim. Oleh karena itu, jadikan dakwah sebagai bagian dari kehidupan seseorang muslim di mana saja berada dan kapan saja. Dapat dilakukan baik dakwah bil lisan maupun bil hal. Yang ketiga adalah bersikap optimis dalam memperjuangkan dakwah Islam dan selalu memiliki harapan untuk kemajuan Islam pada masa yang akan datang. Yang keempat, banyak mengambil pelajaran dari keberhasilan dakwah Rasulullah di Madinah. Yang kelima adalah memiliki kesungguhan untuk meningkatkan kualitas diri
baik dari segi spiritual maupun dari segi akademis, sehingga pada masanya akan menjadi generasi yang terbaik. Yang ketujuh adalah menimbulkan keyakinan bahwa setiap perjuangan dakwah harus disertai dengan kesabaran, ketabahan, dan semangat juang yang tinggi, dan yakini akan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan adalah menghilangkan sifat sombong, takabur, tinggi hati, karena dalam ajaran Islam setiap manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ketawanan yang menjadi ukuran kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah setiap perjuangan adalah dalam berdakwah membutuhkan pengorbanan baik tenaga, waktu maupun harta, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang sudah mengorbankan harta benda dan jiwa untuk mensyiarkan agama Islam. Demikianlah pembahasan kita tentang meneladani dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Kita akhiri pembelajaran kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ingatkan lagi, jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan yang sudah Ibu siapkan linknya di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.